Baik, kita akan berbincang-bincang tentang apa yang dimaksud dengan gugatan mandiri dan Posbakum. Sebelumnya nih dulu Pak, mungkin orang belum banyak tahu apa yang disebut dengan Posbakum. Nah, bagaimana orang dapat mengetahui ya apa yang diberikan pelayanan oleh Posbakum tersebut? Ya, oke, boleh dijelaskan dulu Pak. Oke. Jadi Posbakum ini merupakan salah satu layanan dari pengadilan pada tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan juga advis hukum, dan juga pembuatan dokumen-dokumen untuk mengajukan gugatan atau permohonan bagi pihak yang berperkara. Jadi di Pengadilan Agama Pleiahari sendiri itu adanya di PTSP. Jadi di salah satu bagian di pelayanan terpadu satu pintu, begitu. Oke, apa saja nih Pak yang diberikan layanan dari Posbakum ini secara realnya apa ya Pak? Jadi secara realnya di Pengadilan Agama Pleiahari itu setiap harinya itu pembuatan dokumen gugatan atau permohonan. Nah, jadi layanan tersebut diberikan secara gratis. Jadi yang menempati Posbakum ini adalah kita ada pihak ketiga, yaitu bekerja sama dengan UIN Antasari. Oke, jadi Posbakum ini diisi oleh pihak ketiga ya? Iya. Jadi bukan orang pengadilan agama kan Pak? Bukan, ya? Mbak. Iya. Bukan, Bu. Ini jadi perlu dipahami juga ya? Iya, benar. Iya, pembuatan dokumen. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Haris tentang pemberian informasi juga ya, diberikan di sana. Nah, lalu sebatas informasi apa yang dapat diperoleh oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang berkeperluan ya terhadap layanan dari Posbakum ini? Oh iya. Jadi sebenarnya di PTSP pun juga kita ada layanan informasi yang dari Pengadilan Agama Pleiahari sendiri, tapi di Posbakum juga melayani karena salah satu bagiannya adalah pelayanan informasi. Jadi apa saja yang dapat diberikan yaitu seputar kewenangan Pengadilan Agama. Seputar kewenangan ya, dan persyaratan-persyaratan mungkin ya hal-hal yang diperlukan. Nah, lalu selain informasi tadi pembuatan dokumen, satunya tadi apa? Pendampingan ya Pak? Ya, advis. Nah, advis pendampingan. Nah, pendampingan ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengadilan agama. Prosedurnya seperti apa ini Pak untuk mendapatkan layanan dari Posbakum ini? Ya, jadi pendampingan atau advis biasanya advis hukum dari Posbakum itu persyaratannya itu harus ada mengisi belangko berupa belangko tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Artinya Posbakum ini memberikan pelayanan gratis? Iya. Cuma-cuma begitu ya? Cuma-cuma karena Posbakum ini dibiayai oleh negara. Pengadilan Agama Pleiahari sendiri menerima anggaran di DIPA itu tahun ini sebesar 90 juta rupiah untuk biaya pihak ketiganya tadi. Oh begitu, iya. Jadi artinya Posbakum ini khusus memberikan pelayanan secara gratis, secara cuma-cuma kepada orang-orang yang memerlukan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya pengadilan agama seperti itu. Betul sekali. Oke. Nah, lalu mengenai gugatan tadi ya Pak, pembuatan dokumen gugatan. Nah, ini kan gugatan ini ada berapa macam sih Pak? Ada gugatan mandiri, apakah ada juga gugatan yang tidak mandiri? Iya, seperti apa ini gugatannya? Jadi berhubungan dengan tema kita tadi gugatan mandiri. Jadi gugatan mandiri ini salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam masa pandemi. Jadi kan awal-awal pandemi itu kita tidak boleh kontak langsung. Nah, jadi tidak boleh tatap muka. Gugatan mandiri ini salah satu aplikasi yang bisa diakses secara online. Oke, begitu. Lalu selain daripada gugatan mandiri, berarti ada gugatan langsung begitu atau gugatan apa namanya? Jadi gugatan mandiri ini para pihak membuat langsung, bisa mengakses dari rumah. Jadi tinggal mengakses aplikasi tersebut. Kalaupun tidak mau memakai gugatan mandiri, misalnya ya datang ke Posbakum tadi. Oh iya.
gugatan langsung berarti ya? Apa sih bukan. namanya? Posbakum artinya pelayanan langsung di pengadilan. Iya. Oh gitu. Iya. Kalau mandiri ini berarti si pihak berperkara membuat langsung sendiri, secara online mengakses melalui website Pengadilan Agama Pleiahari. Di sana berarti sudah tersedia formnya gitu ya? Jadi bentuknya aplikasi, Bu. Aplikasi ada tertaut di halaman depan website Pengadilan Agama Pleiahari. Jadi tinggal diakses, nanti ada pilihan-pilihannya. Apakah kita mau mengajukan perkara gugatan? Jadi saat ini ada perkara gugatan cerai, gugatan cerai talak, cerai gugat, isbat nikah dan dispensasi kawin untuk template belangkonya yang bisa diakses. Ya. Jadi tidak seluruhnya ya. Jadi masih terbatas masih itu. Jadi masih dalam tahap upgrade. Jadi ke perkara mayoritas lah yang disediakan untuk sementara. Yang lebih banyak ya. Iya, betul sekali. Gugat cerai lebih banyak. Iya. Nah, lalu sejauh ini Pak, bagaimana pihak-pihak yang berperkara ini dapat mengakses gugatan mandiri ini ya, karena ini kan aplikasi ya, dan ini sangat berkaitan dengan internet begitu ya. Nah, bagaimana kemudahan atau efektivitasnya mereka memakai gugatan mandiri ini? Jadi gugatan mandiri ini sebenarnya sangat mudah untuk diakses karena pengisiannya pun sangat gampang. Jadi kita perlu masuk ke halaman websitenya Pengadilan Agama Pleiahari, terus mengakses aplikasi gugatan mandiri tersebut di halaman bagian depan. Nanti ada pilihan perkara. Habis itu nanti dimasukkan identitas. Jadi saya contohkan misal perkara perceraian. Kalau perkara perceraian, jadi dipilih dulu perkara perceraiannya, terus masukkan identitas diri sendiri sebagai penggugat atau pemohon, terus dilanjutkan dengan identitas tergugat atau termohon. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk akses pembuatan gugatan mandiri ini. Artinya dia bisa membuat di rumah dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, begitu ya, catatan-catatan sudah ada. Artinya tidak perlu lagi boyong-boyong dokumen gitu ya sampai datang ke pengadilan. Nah, memang aplikasi kan diciptakan untuk lebih mudah begitu ya Pak. Betul. Namun sejauh ini bagaimana Pak upaya dari pengadilan agama sendiri untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini loh ada gugatan mandiri gitu loh. Jadi upaya kami biasanya melalui media sosial. Jadi ada di Instagram, Facebook juga sosialisasi. Salah satunya seperti ini sosialisasinya, juga melalui informasi melalui WA. Jadi memang aplikasi ini terhitung baru sebenarnya. Jadi melalui media sosial sih lebih komprehensifnya untuk melakukan sosialisasi. Kalau dulu kan kita memakainya yang langsung datang tadi ya, langsung datang. Ini paling, ini berarti sudah diuji coba selama kurun waktu 2 tahunan lebih ya, selama masa pandemi. Iya. Nah, lalu pasti ada evaluasi dong ya, efektivitasnya dengan yang datang langsung dengan yang mengakses gugatan mandiri ini. Mungkin bagaimana nih fluktuasi perbandingannya? Jadi saya ambil contoh untuk tahun ini ya. Tahun ini itu perkara masuk di tempat kami itu sekitar 1.000 lebih, 1.005 kemarin itu 1.005. Jadi yang memakai gugatan mandiri itu sudah hampir 57% yang mengakses. Jadi pilihannya di situ juga bisa diakses melalui internet tadi ininya. Jadi sekitar 57% lah perkara masuk yang sudah mengakses melalui gugatan mandiri. Artinya lumayan cukup membantu masyarakat dalam mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pleiahari. Artinya sudah lebih dari sosialisasinya sudah lebih dari cukup gitu ya untuk masyarakat kita, karena lebih banyak mereka yang mengakses atau memakai menggunakan gugatan mandiri ini ya. Mungkin karena biaya murah begitu ya. Mudah, cepat, ya tidak membuang waktu begitu ya untuk datang langsung ke pengadilan agama sendiri.
Oke. Lalu bagaimana Pak? Ini kan namanya dam kan ada pom-pom gitu ya, yang mungkin sudah ada kisi-kisinya begitu. Nah, bagi masyarakat kita mungkin yang tidak mengerti atau mungkin bahasa dari pom-pom tersebut mungkin tidak jelas. Nah, lalu bagaimana cara mereka mengisi gugatan tersebut mungkin agar gugatan tersebut diisi secara benar? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari aplikasi tersebut, pilihannya sangat mudah. Jadi pertama tadi identitas, habis itu kapan tahun menikah, yang diisi, terus berapa jumlah anak, terus apa penyebab perceraiannya. Nah, di situ misalnya ternyata di pilihannya tidak ada, bisa diedit lagi, Bu. Bisa diedit lagi secara jadi artinya dia tidak baku ya? Iya, di preview dulu. Misalnya ada penyebab tertentu yang khusus, misalnya ini jadi bisa diedit karena yang ada di situ penyebab secara umum. Ini jadi bisa diedit lagi. Iya, artinya dia tidak baku ya, Pak. Iya, betul. Baguslah. Artinya kan bisa mereka membuat gugatan itu, merubah ya, gugatan itu menurut kondisi ya, menyesuaikan dengan kondisinya. Iya betul. Oke. Nah, lalu sejauh ini Pak, apakah pelayanan di pos bakum Pengadilan Agama Plehari ini sudah memberikan layanan yang sesuai dengan harapan, khususnya tadi dengan gugatan mandiri tadi? Oh iya. Ya, jadi sinkronisasinya antara pos bakum dan gugatan mandiri ini. Jadi pos bakum pun dapat menggunakan layanan gugatan mandiri ini untuk membantu para pihak. Jadi artinya meskipun mereka datang ke pos bakum, namun dianjurkan untuk menggunakan gugatan mandiri. Karena ada pilihan juga itu. Waktu masuk awal itu ada pilihan pengguna pos bakum, pengguna advokat, dan pengguna masyarakat lainnya. Nah, jadi ada 3 pilihan itu. Jadi pos bakum pun memaksimalkan gugatan mandiri ini. Oh begitu, iya. Apalagi karena ini memang barang baru gitu ya. Jadi harus lebih disosialisasikan, lebih dianjurkan kepada masyarakat agar dia benar-benar. Kalau mungkin dievaluasi Pak, mudahnya atau efektivitasnya ini di mana nih antara gugatan mandiri dengan gugatan yang biasa? Jadi efektivitasnya nanti nyangkutnya itu ke aplikasi e-court. Jadi gugatan mandiri ini salah satu upaya untuk dalam masa pandemi ini tadi. Jadi dapat diakses melalui rumah secara online, terus dapat diajukan secara online pula. Nah, jadi salah satu aplikasi pendukung utama sebenarnya Pengadilan Agama Plehari itu, Mahkamah Agung itu punya aplikasi utama itu e-court, pendaftaran secara online. Nah, jadi masyarakat dapat mendaftarkan perkaranya tanpa perlu datang ke pengadilan. Jadi nanti datang pas hari sidang saja. Nah, cukup bersidang. Oke. Lalu ini kadang-kadang karena apalagi masyarakat kita ini sudah terbiasa kan Pak ya, artinya datang bertatap muka langsung gitu kan. Cuman jelas jar. Iya, menunjuk berkas itu ada terima. Nah, lawan si Anu tadi jar, Bapak nang ganteng tuh. Nah, Pak Haris, nah sudah tahu. Nah, lalu apakah ada kemungkinan Pak gugatan mandiri ini misalnya tidak terakses oleh pengadilan agama? Tidak, masalahnya kontrolnya ada Bu, ininya. Jadi kami ada Kinsatker namanya, pengontrol berapa jumlah yang melakukan gugatan mandiri yang sudah mengakses tadi. Jadi datanya valid. Nah, jadi tidak mungkin kami tidak mengetahui siapa yang mengakses ini karena datanya ada setiap bulannya rinciannya. Oh iya, tidak ada kemungkinan berarti terselip gitu. Terselip, iya. Karena mereka buka, kada tahu WA, kada baca WA aja. Aman gitu kan. Iya. Jadi mereka setelah membuat gugatan mandiri tadi, ada datanya di kami berapa jumlah penggunanya. Nanti mereka masukkan ke e-court, itu muncul juga di aplikasi kami nanti. Saat mereka sudah membayar biaya perkara. Oh, berarti kalau sudah gugatan mandiri itu dikirim ya oleh yang berperkara melalui e-court tadi, berarti ada notifnya ya? Ada notifikasinya, Bu. Saat mereka sudah membayar ke sejumlah biaya pancar namanya ke bank.
Oke, lalu untuk petugas kita sendiri Pak, petugas sendiri di pengadilan agama, ini kan maklum karena mungkin apalagi tadi sudah 57% pengguna gugatan mandiri, artinya ini cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, lalu operator kita nih yang membuka notifikasi atau yang bertugas untuk meneruskan gugatan itu sendiri. Nah, seperti apa Pak di pengadilan agama? Jadi petugasnya sendiri ada khusus Bu. Jadi di pengadilan agama sendiri ada namanya pojok ekor. Nanti petugas itulah yang mendaftarkan yang hasil gugatan mandiri didaftarkan secara online tadi, ekor. Jadi dia yang akan melihat notifikasi setiap kali ada pendaftaran perkara masuk. Jadi ada petugas khusus. Ada petugasnya berarti yang siap ya untuk selalu membuka nih. Khawatirnya nih begini karena dikirim lewat aplikasi begitu ya, lewat internet. Kadang-kadang ini terabaikan dulu. Jadi yang lebih enaknya kan yang secara langsung nih. Nah, jadi artinya kalau bahasa Banjarnya tuh situs saya ini ketemu gitu ya. Situs saya ini diproses gitu. Nah, itu kekhawatiran masyarakat nantinya yang perlu juga kita berikan kepastian kepada masyarakat ya, bahwa kalau gugatan mandiri itu juga dijamin gitu ya, dijamin prosesnya juga akan sama dengan gugatan yang diantar secara langsung. Begitu ya Pak? Iya. Alhamdulillah selama 2 tahun ini tidak ada yang terlewat Bu, karena notifikasinya walaupun misalnya ada gangguan server di pusat, notifikasi biasanya tetap masuk di hari berikutnya, misalnya lagi maintenance misalnya, anggap dia memasukkan hari Sabtu nih, karena kan hari Sabtu bukan hari kerja, jadi ada maintenance, tapi di hari Senin biasanya notifnya tetap muncul. Oh iya oke. Nah, lalu setelah mereka mengakses aplikasi ini tadi, mengirim gugatan mandirinya, apakah nanti pada sidang di mana mereka hadir, mereka perlu lagi membawa dokumen ini secara real, secara fisik gitu? Iya, betul Bu. Jadi mereka tetap membawa gugatan asli berserta alat bukti nantinya, karena kan bagaimanapun sistem peradilan dan hukum acara itu masih menggunakan yang asli. Nah, di dalam pengadilan, jadi hakim perlu tahu benarkah yang mengajukan gugatan si orang ini misalnya. Nah, jadi perlu yang aslinya, dicek lagi identitasnya, karena kan tidak datang langsung waktu pendaftaran ke pengadilan. Jadi dalam sidang tetap dilakukan pengecekan itu Bu. Iya. Artinya gugatan mandiri melalui aplikasi ini hanya sebatas pendaftaran ya? Iya, mempermudah untuk pendaftaran dalam masa pandemi ini sebenarnya. Iya, jadi artinya tidak harus bolak-balik ya, misalnya datang hari ini mendaftar dulu gitu kan. Nah, nanti dijadwalkan untuk jadwal sidang. Nah, habis itu kan datang lagi gitu waktu sidang. Nah, dengan menggunakan gugatan mandiri ini berarti untuk pendaftaran cukup melalui aplikasi. Ya, nanti lalu jadwal sidang dan keterangan-keterangan lain dari pengadilan agama sendiri nanti kemana masuknya gitu dengan si yang berperkara ini. Jadi setelah mereka bikin gugatan mandiri tadi dan membuat akun The Accord namanya, nanti akan disampaikan melalui email dan juga akun Accordnya. Tapi Pengadilan Agama Plehari juga menambahkan biasanya para petugas itu melakukan by phone, karena kan nomor telepon juga di ini. Jadi upaya selanjutnya kami biasanya menelpon sebelum hari sidang, kami telepon bahwa hari sidang siapa tahu tidak terakses email dan aplikasi Accordnya oleh para pihak, jadi kami usahakan untuk telepon biasanya. Jadi supaya pihak tahu gitu. Iya, supaya pihak yang berperkara mengetahui begitu ya. Nah, lalu kalau misalnya Pak, gugatan mandiri ini karena tadi kan diisi sendiri ya, diisi sendiri, artinya nih menurut pemahaman saya sendiri begitu yang berperkara ini. Nah, kalau ternyata gugatan mandiri ini oleh pengadilan agama sendiri dianggap tidak jelas, mungkin secara menurut pengadilan agama begitu. Nah, apakah ini nanti akan dikembalikan lagi atau pengadilan agama yang memperbaikikan atau pos Bankum yang akan memperbaikikan atau bagaimana ini Pak? Iya, biasanya kalau sudah ke dalam persidangan, misalnya ternyata yang diisi tidak sesuai, misalnya diedit, karena kalau dia mengikuti yang ada tuntunan di aplikasi tadi, insya Allah aman biasanya. Tapi kalau misalnya dia edit sendiri, ternyata tidak sesuai, biasanya di dalam persidangan itu waktu persidangan
majelis biasanya bertanya apakah ada perubahan. Nah, bisa dilakukan perubahan itu. Jadi mungkin bisa kembali ke Posbakum, minta bantuan Posbakum untuk melakukan perubahan gugatan ininya. Oke. Siapa tahu misalnya tadi kata Ibu apa isinya berbeda atau tidak jelas Iya, nih. iya. Jadi bisa saja tidak mesti mutlak itu langsung, bisa saja dilakukan perubahan. Perubahan gugatan namanya. Tuh, iya. Berarti sebelum masuk ke dalam apa sih namanya kalau kita tuh agenda ya, agenda surat masuk surat keluar gitu ya. Nah, jadi di register agenda, namanya. Iya, nah, iya betul register. Register. Ya, sebelum masuk di register berarti oleh pihak operator gugatan mandiri ini diperiksa dulu ya, diperiksa dulu apakah ini sudah sesuai atau tidak, apakah ini bisa dipahami atau tidak, apakah ini sesuai dengan kategorinya yang dikehendaki oleh pengadilan agama atau tidak begitu. Kalau tidak berarti akan dikembalikan lagi ya kepada jadi, yang bersangkutan. Di aplikasi Ekot sendiri yang salah satu bagian dari penerimaan perkara tadi juga ada menu untuk menolak misalnya ternyata tidak sesuai sama sekali nih. Isinya. Entah itu identitas atau isi posita atau petitumnya ternyata tidak sesuai, itu dapat kami tolak. Jadi mungkin dapat diberitahukan nanti karena ada nomor handphone, diberitahukan bahwa perkara ini ditolak dulu karena apa? Ada kekurangan atau tidak sesuai dengan versi pengadilan agama begitu ya. Tapi kalau yang biasanya cuman di bagian posita bisa diperbaiki di dalam persidangan perubahan. Karena perlu ditanya dulu nih ke pihaknya, benar nggak isi ininya. Iya, karena kan waktu mengisi tadi kan mereka menggunakan argumennya sendiri ya, tanpa bertanya dengan siapa gitu kan. Iya betul. Oke. Nah, lalu di Posbakum sendiri Pak Aris, apa saja nih yang selain daripada pembuatan dokumen tadi, informasi, kemudian pendampingan perkara ya, pendampingan dengan yang berperkara, apalagi nih Pak yang dapat mereka dapatkan pelayanan dari Posbakum ini? Jadi Posbakum tadi mengenai informasi, konsultasi dan advis hukum. Konsultasi, oke. Konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen gugatan tadi juga. Jadi cuman menurut peraturannya cuman itu Bu. Jadi peraturan perundang-undangannya cuman itu. Wilayah dari Posbakum untuk memberikan layanan hukum kepada para pencari keadilan. Oke, lalu pendampingan ini berarti pendampingan dari tingkat pertama ya, berarti dari pembuatan gugatan misalnya ya. Kemudian, nah ada kemungkinan nggak Pak, misalnya orang atau petugas-petugas ya, pejabat-pejabat dari Posbakum ini misalnya keluar dari Posbakum gitu, lalu mendampingi si berperkara tapi tidak membawa nama Posbakum. Jadi tidak jadi keluar dia terus memakai namanya sendiri gitu ya. Alhamdulillah kalau di Pengadilan Agama Plehari sih tidak pernah ada kejadian seperti itu. Tapi kalau saya kata tidak, tapi kemungkinan bisa ada. Mungkin di pengadilan agama lain. Karena kan siapa tahu karena kami yang mengisi di sini adalah UIN Antasari, insya Allah aman. Tapi kita tidak tahu nih kalau misalnya yang ternyata pas pihak ketiganya adalah bukan kampus ternyata LBH. Ya itu ya, bisa saja dia keluar dari ini, tapi biasanya kita sudah ada MOU, ada perjanjian yang mengikat di mana mereka tidak boleh bermain dua kaki istilahnya. Sejauh mana Pak monitoring dan pengawasan dari Pengadilan Agama sendiri terhadap Posbakum ini? Ya, kalau terhadap Posbakum ini dilakukan evaluasi Bu, per 3 bulan atau per 6 bulan biasanya. Oh begitu. Dilakukan evaluasi, kalau memang ini bisa saja diganti. Kalau memang ada kecenderungan bermain dengan dua kaki tadi. Jadi selama ini alhamdulillah di Pengadilan Agama Plehari aman. Belum terdapat ya. Tidak ada indikasi seperti itu. Seperti itu kita menjaga ya Pak, menjaga keamanan dan juga kenyamanan dari masyarakat kita yang berurusan gitu ya, yang memerlukan bantuan dari Posbakum ini seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kan kalau kata orang
mau cari untung gitu ya, oh ternyata buntung gitu. Iya. Iya seperti itu ya. Jadi agar masyarakat kita ini benar-benar meyakini Pak, agar benar-benar meyakini bahwa jika Anda berurusan atau meminta bantuan dari Posbakum ini memang dijamin ya benar-benar gratis, kemudian juga memang profesional. Jangan-jangan ini karena gratis nih, artinya iya barang-barang aja jar. Nah seperti itu ya. Ini perlu diyakinkan Pak, masyarakat kita ini perlu diyakinkan gitu ya, agar masyarakat memang benar-benar yakin, merasa yakin gitu dengan Posbakum ya, kemudian yakin juga mereka memasukkan gugatan secara mandiri, artinya tidak bakal terselip. Iya betul. Iya, khawatirnya nanti notifikasinya kada terbuka ya 2 hari 2 malam ternyata ndak kada terbuka WA jar. Iya, betul. Seperti itu. Nah, lalu selama ini Pak, selama 2 tahun lebih ya kita menggunakan gugatan mandiri ini, ada evaluasi atau kendala-kendala nggak Pak yang terdapat selama ini? Ya, selama 2 tahun ini evaluasi yang paling nyata yaitu penambahan belangko. Penambahan belangko itu, tapi kan kewenangan ini ada di pusat. Jadi biasanya satker atau pengadilan agama itu apabila ada kendala akan menyampaikan ke tingkat banding. Oke, kita tahan dulu Pak, ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan pagi. Pagi juga Pak. Ada bunyinya Bang Iwan. Tahu tuh. Iya, sini aja. Ya Pak Nipar. Ada bunyinya kayak apa? Tahu ada bunyi, iya kenapakah nih? Sebelum sarapan nih Pak. Ini Pak, yang dari pengadilan agama nih. Iya Pak Haris Pak. Jadi Pak, selamat pagi Pak. Pak Haris, waalaikumsalam Pak, salam kenal Pak. Waalaikumsalam, salam kenal Pak. Jadi gini, fungsi Posbakum sendiri Pak, itu tingkatannya itu apakah bisa sampai ke tingkat kasasi Pak? Misalnya dia kan tidak puas, terus dia minta tolong lagi ke banding, terus ke kasasi gitu loh. Apakah cukup di ranahnya di PA aja putusan itu? Nah itu aja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sidin sudah sampai ke kasasi Pak. Terima kasih Pak Har sudah bergabung di pagi hari ini. Itu Pak, fungsi Posbakum ini apakah hanya tingkat pertama, tingkat kedua atau sampai ke kasasi? Langsung dijawab boleh Pak, silahkan. Iya, terima kasih Bapak tadi atas pertanyaannya. Jadi advis hukum atau pendampingan tadi sebenarnya bisa sampai tingkat banding dan kasasi. Bagi masyarakat pencari keadilan yang mengisi belangko tadi di Posbakum untuk pendampingan tadi. Jadi bisa sampai tingkat banding dan kasasi. Karena perkara selain dari itu perkara prodeo pun bisa yang tanpa biaya sama sekali itu dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Artinya Mahkamah Agung itu benar-benar memfasilitasi bagi masyarakat para pencari keadilan yang tidak mampu. Iya betul. Jadi jangan ragu datang ke pengadilan karena tadi kayak Posbakum dan juga gugatan mandiri itu gratis. Penekanannya di situ ini. Apakah memang karena memang layanan gratis saja Pak yang bisa memanfaatkan jasa Posbakum ini? Apakah mungkin orang yang penyandang disabilitas atau bagaimana? Iya. Penyandang disabilitas malah diutamakan. Di gugatan mandiri ada isian untuk penyandang disabilitas. Jadi biar kami tahu di pengadilan bahwa ada para pihak berperkara yang mengakses itu penyandang disabilitas. Nah, jadi nanti mungkin disiapkan oleh pihak apakah itu nanti ruangan persidangannya. Jadi ada perlakuan khusus untuk penyandang disabilitas Iya. Tapi kalau misalnya penyandang disabilitasnya pengusaha bagaimana? Ya itu maksud saya. Kan tadi makanya di awal bagi ekonomi yang tidak mampu. Jadi apakah penyandang ini orangnya berada penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelayanan kalau penyandang disabilitas sebenarnya tidak ada pengecualian sih ininya untuk menerima layanan kami berikan layanan sesuai pelayanan disabilitasnya. Ketentuannya ya. Ketentuannya. Iya. Oke. Hanya saja mungkin untuk akses Posbakumnya tadi kan, tapi ada belangko yang harus diisi itu tidak sanggup membayar biaya advokat atau pengacara. Itu sebenarnya yang penyaringnya supaya benar-benar ini program tertuju kepada masyarakat yang tidak mampu. Artinya begini. Untuk mendapatkan pelayanan gratis dari Posbakum ini
ada indikator-indikator khusus ya, artinya mereka tidak mampu untuk bayar. Nah, lalu bagi pencari keadilan yang disabilitas itu ada kekhususan dari pelayanan, khususnya pelayanan secara pelayanan yang secara nyata begitu ya. Jadi antrian misalnya dibedakan dengan betul. Para pengunjung yang biasa. Kalau mengenai biaya tentu akan dilihat lagi begitu ya. Jadi bukan semua disabilitas kemampuan ekonomi yang dilihat betul. Seperti itu. Jadi perlu dipahami nih ya oleh masyarakat kita ya, untuk melakukan gugatan mandiri Anda bisa mengakses di aplikasi ya. Aplikasi tersebut sudah tersedia pom-pomnya ya. Kemudian ada beberapa pom yang bisa dipakai. Dipakai. Jadi ada beberapa perkara, ada gugatan cerai, talak dan gugat istri, terus isbat nikah dan dispensasi kawin. Oke, iya. Kalau misalnya hak asuh anak ada ya Pak ya? Iya, belum ada template-nya, tapi kemungkinan kedepannya akan terus diperbaharui karena ini karena uji coba ya. Karena kewenangannya ada di pusat untuk pembaharuan template-template tersebut. Iya. Oke. Nah, itu tadi ya, dapat di aplikasi ya, Anda dapat memasukkan gugatan secara mandiri dengan beberapa macam dari perkaranya. Nah, lalu bagi Anda mungkin yang datang secara langsung juga dapat berkonsultasi, dapat meminta informasi, dapat meminta pendampingan ya kepada Posbakum. Posbakum ya. Posbakum sendiri juga akan mendorong bagi pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan gugatan secara mandiri. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung misalnya datang ngantri di pengadilan agama. Nah, ternyata pengadilan agama kan masih sibuk sidang, masih macam-macam gitu ya. Nah, sehingga tidak terlayani ya. Jadi lebih baiknya itu berarti datang pertamanya itu kalau kita misalnya ingin tatap muka atau untuk minta informasi ke Posbakumnya Pak, begitu ya? Jadi sebenarnya datang pertama Satpam akan mengarahkan itu ke meja informasi dulu sebelum ke Posbakum. Jadi datang ke pengadilan pun tidak ada masalah sebenarnya, tetap akan dilayani karena pelayanan terpadu satu pintu tadi. Jadi nanti akan ditanya oleh Satpam mau kemana, keperluannya apa, akan diarahkan ke meja informasi. Nanti kalau misalnya mau mengajukan gugatan, dilihat persyaratannya yang dibawa sudah lengkap atau tidak untuk pengisian data di Posbakum nanti. Nah, seperti kalau perceraian kan nomor buku nikah, tuh buku nikah berarti harus dibawa. Jadi mempermudah untuk membuat surat gugatan tadi. Artinya kalau mereka membuat surat gugatan itu ya, berkas-berkas dari pendukung ya untuk gugatan ini harus sudah disiapkan. Iya, identitas. Iya. Kalau misalnya nih saya buat gugatan ya Pak, saya misalnya nih saya akses aplikasi itu. Nah, lalu sampai misalnya pada bagian tertentu yang mungkin misalnya kayak nomor surat nikah. Nah, ternyata surat nikahnya kada ketemu-ketemu gitu kan, kada ketemu-ketemu ya. Iya, terselip misalnya belum dicari. Nah, lalu aplikasi itu saya tutup. Nah, pada saat saya ketemu lagi dengan surat nikah, ini setelah saya buka apakah gugatan yang sudah saya buat tadi hilang atau masih tersimpan di sana, ataukah sudah masuk kembali ke registernya pengadilan agama? Jadi kalau belum lengkap biasanya akan mengulang lagi karena kan versinya website ini pengisiannya. Kecuali misalnya disampaikan ke akhir, diisi seingatnya dulu, nanti kan prompt yang tampil ada Word, jadi bisa tetap diedit. Misalnya setelah ketemu buku nikahnya ada perbaikan baru ada perbaikan. Iya. Jadi ini perlu dipahami ya oleh masyarakat kita yang membuat gugatan mandiri. Ya, jadi dokumen-dokumen pendukung itu harus benar-benar sudah siap ya Pak ya? Sudah siap. Harus memang benar-benar sudah siap sehingga tidak ada pengulangan-pengulangan. Iya, kalau saran saya sih siapkan dokumennya dulu baru akses aplikasinya. Biar mempermudah untuk pengisian. Iya, ada penelpon lagi nih Pak. Iya. Silakan Bu. Baik, halo selamat pagi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
Oh, Ibu Armah katanya. Oh ya, oke, Bu Armah di Ambungan. Oke, iya. Silakan Bu. Suaranya aja kandaan Bunda. Iya, cukup jelas. Enggak, cukup lumayan. jelas. Oke, lumayan. Oke. Pakai handset aja Bunda enak. Oh iya, betul. Oke, silakan Bu Armah. Ini yang ditanyakan nih, yang ditanyakan ini loh. Dalam rumah tangga gitu kan. Kalau pas aja handsetnya nih. Oke. Yang namanya rumah tangga gitu kan. Kayak masalahnya terlalu ruwet banget gitu loh. Kayaknya ruwet banget. Sang istri nggak kuat lagi terus menggugat, tapi sang suami itu sampai 3 kali dipanggil nggak datang. Apa itu sudah sah gitu? Kita dengar tuh kalau sudah 3 kali bilangnya kan udah nggak apa-apa lagi, bebas gitu. Apakah itu benar? Ini kan sang istri yang menggugat, masalahnya kan ruwet banget, sudah rasanya nggak bisa lagi gitu. Gitu. Oke. Saya sering dengar kan sudah 3 kali sang suami dipanggil, berarti sudah sah gitu. Oke. Apa-apa lagi. Apakah itu benar? Iya, oke. Kejelasannya ya. Banyak ya Bunda. Oke, terima kasih. Juga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armah. Perlu penegasan lagi nih Pak ya. Jadi keluar dari gugatan mandiri dan tapi ini mungkin ada kaitannya juga nih. Jadi karena begitu ruwet ya, nah rumah tangga itu sehingga istri tidak kuat lagi, lalu menggugat. Setelah dipanggil selama 3 kali suami tidak datang. Nah lalu apakah itu gaib? Iya, bukan ada tapi nggak datang. Iya. Kalau gaib kan tidak diketahui. Iya, tidak diketahui. Tidak datang selama 3 kali gitu. Nah apakah dengan demikian gugatan dari istri tadi sudah jatuh atau sudah sah atau bagaimana begitu? Jadi sebenarnya kewajiban dari pengadilan itu saat orang mengajukan gugatan itu memanggil para pihak. Memanggil para pihak, menggugat atau tergugat. Dipanggil dua-duanya, nanti dilihat penggugat datang, misalnya si suami tidak datang nih kasus yang ini, nanti dilihat panggilannya itu sah apa tidak. Jadi sah menurut undang-undang itu bertemu langsung atau disampaikan melalui di sini kepala desa atau lurah. Nah, ditandatangani artinya memang diketahui orang tersebut bertempat tinggal sesuai dengan di surat gugatan yang diajukan istri. Iya, betul. Jangan-jangan surat gugatan itu surat panggilan salah alamat. Iya, betul. Artinya si tergugat ini sudah mengetahui haknya untuk dipanggil dan melakukan jawaban atas gugatan si istri. Apabila dia tidak datang untuk melakukan jawaban, nanti perkara itu akan diputus per stek. Nah, tanpa hadirnya si tergugat. Iya. Jadi putusannya per stek nanti. Jadi jangan takut misalnya kalau ini bakal ditolak perkaranya, enggak. Jadi akan tetap diproses oleh hakim, akan disidangkan oleh hakim, nanti putusannya per stek tanpa hadirnya tergugat. Iya, putusan itu pun sah gitu ya. Sah. Akan terbit akta cerainya. Iya. Jadi jangan khawatir. Setelah berkekuatan hukum tetap biasanya akan terbit akta cerainya. Setelah diteliti dulu ya Pak, apakah memang ketidakhadiran dari tergugat ini disengaja ya atau memang ada sesuatu yang untuk mempersulit atau apa begitu ya, dipastikan bahwa surat panggilan itu sampai. Sampai. Khawatirnya ini begini, ketika dikasihkan misalnya dengan siapa gitu ya, tidak kepada yang bersangkutan, ternyata ingat menjulung jalan. Iya, akhirnya sampai 3 kali kan. Nah, seperti itu. Jadi pengadilan juga melakukan pemeriksaan kan Pak ya terhadap relas panggilan tergugat tadi, apakah sah atau tidak? Iya, kepastian. Diterima atau tidak gitu ya, sah atau tidaknya. Iya, seperti itu ya Bu Armah. Oke. Saya ingin memperjelas lagi Pak terkait dengan cuma-cuma Pak, untuk masyarakat supaya lebih jelas lagi dari cuma-cuma tadi terhadap apa dalam mendapatkan pelayanan Posbakum ini. Jadi mungkin syarat atau mekanisme permohonannya ini Pak, apakah supaya mengetahui dari pengadilan agama itu bahwa orang ini memang tidak ekonominya tidak mampu ya. Jadi apakah melampirkan surat keterangan miskin atau atau keterangan dari lurah kepada desa bahwa memang benar-benar tidak mampu, apakah perlu hal seperti ini? Jadi untuk meminta pendampingan tadi, advis hukum tadi,
untuk mengisi belangko tadi pendampingnya adalah surat keterangan miskin dari desa atau lurah. Nah, jadi ada ibaratnya kan pengadilan nggak mungkin ngecek nih. Iya. Nah, jadi pejabat yang berwenang mengeluarkan itu adalah desa dan kelurahan. Nah, lalu pada gugatan mandiri nih Pak, pada gugatan mandiri dia kan isi sendiri nih. Nah, lalu surat keterangan dari lurah tadi di mana dia memasukkan atau ada nomornya atau apa begitu, ataukah masukkan gugatan mandiri terlebih dahulu baru nanti melengkapi surat keterangan tidak mampu membayar tadi dari lurah? Oh ya, sebenarnya kalau gugatan mandiri itu tidak perlu surat keterangan dari lurah tadi. Tidak mampu, pilihannya di sana cuma ada prodeo untuk pembebasan biaya. Nanti kelengkapannya setelah di dalam persidangan dia menyampaikan suratnya tadi. Misalnya dia karena ada pilihan untuk perkara prodeo, artinya negara yang membayarkan biaya perkaranya. Nanti surat keterangan tidak mampunya disampaikan di dalam persidangan. Iya, artinya bagi Anda ya para pendengar yang ingin memasukkan gugatan mandiri, masukkan dulu gugatan mandiri. Nanti untuk berkas-berkas kayak surat keterangan dari lurah atau kepala desa itu nanti akan dibawa secara real ya, secara real pada saat jadwal persidangan, seperti itu ya. Jadi bisa juga diupload sebenarnya di aplikasi Ekord. Nah, aplikasi pendaftarannya kalau PDF misalnya ya. Gugatan mandiri ini dia khusus untuk pembuatan gugatannya. Karena salah satu yang harus diupload di aplikasi Ekord itu adalah gugatan yang output dari gugatan mandiri ini, dan juga tadi alat bukti kayak seperti KTP, buku nikah, dan juga surat keterangan tidak mampu tadi. Artinya di dalam gugatan mandiri itu belum disebutkan ya. Ini mau mengarah kemana gitu ya? Gratis atau ke apa gitu ya? Oke. Nanti pusat realnya mungkin menyertakannya ya. Kartu BLT mungkin. Kartu PKH. Iya. Biar masyarakat jelas aja nih. Iya, makanya itu kita harus memang benar-benar harus dapat dijelaskan, harus dapat dimengerti dan dipahami ya Pak oleh masyarakat kita, sehingga mereka melakukan gugatan mandiri, kemudian juga mengakses atau mendapatkan bantuan dari Posbakum ini juga mereka memang benar-benar yakin gitu ya bahwa mereka akan dilayani dengan baik, dilayani dengan gratis sesuai dengan keinginan mereka seperti itu. Betul. Ya. Tadi juga yang dipertanyakan oleh Pak Haryanto ya, pendampingan hukum oleh Posbakum ini juga bukan hanya pada tingkat pertama ya di kabupaten, bisa di tingkat banding, kemudian sampai juga ke tingkat kasasi tadi ya. Iya, itu semuanya gratis kan Pak ya? Gratis. Nah, sampai putusan Pak? Sampai putusan. Iya. Sampai berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Kutannya kalau angka-angka aja. Nah, itu dia. Iya. Jadi kalau misalnya ada pungutan yang tidak diketahui, segera laporkan saja, karena kan kita juga ada nomor pengaduan. Iya. Kan kita siapa tahu, alhamdulillah selama ini sih tidak ada. Tapi kan kedepannya siapa tahu, dan semoga tidak ada. Iya, semoga tidak ada. Kalau misalnya ini kan paling mungkin ada ketentuannya Pak ya, yang gratis itu kan misalnya pada layanan poin-poin apa begitu ya. Nah, ini semisal nih, ini perlu diperjelas Pak. Misal dalam tingkat banding ya misalnya ya, banding ya yang ke provinsi itu ya, banding tinggi. Nah itu, lalu kita kan harus datang nih misalnya ke pengadilan tingginya ya. Kalau banding berkas Bu yang dikirim. Oh ya, menyampaikan kami jadi yang menyampaikan berkas siapa nih Pak? Para pihak cuman melengkapi berkas, biasanya memori banding atau kontra memori banding. Nanti Pengadilan Agama Pelaihari yang akan mengirimkan ke pengadilan tingkat. Iya, berarti tidak ada masalah gitu ya. Saya ini khawatirnya tadi kalau yang menyampaikan berkas ini pihak berperkara, nanti akan didampingi oleh pendamping dari Posbakum. Nah, lalu biaya perjalanan tanggung gitu. Iya. Jadi aman ya, aman berarti ini adalah tanggung jawabnya dari petugas pengadilan agama ya. Oke. Jadi jangan khawatir ya masyarakat kita, mudah-mudahan ini memang benar-benar dapat diberikan pelayanan yang semudah-mudahnya, senyaman-nyamannya ya, dan gratis kepada masyarakat kita, khususnya yang berkenaan dengan perkara di Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ya.
Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan kita akan mengakhiri bincang-bincang di ruang inspirasi pagi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini benar-benar memberikan pemahaman dan memberikan inspirasi bagi masyarakat kita yang mungkin kemarin hendak menggugat nih, kita hendak ke pengadilan agama ya, melihat waktunya dulu ke pengadilan agama nih hari apa nangkawa ya, meluangkan waktu. Nah, dengan adanya penjelasan hari ini bahwa kita sudah mempunyai gugatan mandiri, berarti Anda bisa mengakses ya melalui aplikasi gugatan mandiri ini. Jadi tidak perlu meluangkan waktu pastilah kata seorang Banjar itu. Nah, iya. Jadi bisa membuat sendiri. Nah, apalagi yang bagi penyandang disabilitas tadi ya, jadi sangat terbantukan hal seperti ini. Sangat terbantukan, betul sekali, sangat terbantukan ya bagi Anda yang sibuk ya. Ini misalnya toko kada bisa ditinggalkan. Nah, soalnya tutup sehari berapa omset hilang gitu ya. Nah, jadi untuk membuat gugatan mandiri Anda dapat membuatnya di rumah ya, di tempat Anda secara sendiri. Ada hal-hal yang Anda tidak mengerti, Anda bisa tanyakan dengan petugas-petugas yang sudah ditentukan atau menanyakan kepada pos bakum, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas nih bagi masyarakat kita. Baik, Pak Muhammad Haris Ridani SHMH, kita sudah berada di penghujung nih dengan tema kita hari ini tentang gugatan mandiri dan layanan pos bakum di Pengadilan Agama Plehari Kabupaten Tanah Laut. Ini statement closingnya nih Pak, silahkan untuk memberikan penjelasan dan lebih pencerahan kepada masyarakat kita. Oke. Jadi kepada masyarakat para pencari keadilan untuk beracara di Pengadilan Agama Bat Plehari untuk mendaftarkan perkaranya, itu jangan takut ada pos bakum, dan juga bisa membuat sendiri di rumah melalui gugatan mandiri tanpa dipungut biaya Rp1 pun. Jadi gratis untuk pos bakum itu gratis, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Gugatan mandiri pun seperti itu. Jadi intinya adalah tidak ada pungutan biaya dalam 2 program yang ada di Pengadilan Agama Plehari tersebut. Seperti itu, Bu. Oke. Pak harus pindah dari Batu Licin ya, Pak? Iya, siap. Ketahuan keceplosan. Iya. Baru 2 minggu saya. Asik. Salam kenal ya. Iya. Oke. Oke, baik.